Baik teman-teman, selamat jumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 26 Juli sampai dengan 30 Juli 2021. Semoga tetap semangat selalu ya. Jadi saya mulai langsung dengan Cleo ya. Jadi Cleo ini kalau kita perhatikan candlenya ya, dia higher low, higher high, dan higher close. Dia sudah berhasil naik lagi ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Karena terakhir hari Jumat ya, tanggal 3 Juli 2021 volumenya tinggi, naiknya tinggi ya. Setahu saya sih mungkin salah satu sebabnya kenaikan penjualan dan labanya meningkat ya semester 1 ya. Ya mudah-mudahan aja lancar ke atas. Jadi yang sudah punya bagaimana Pak Sunar untuk Cleo? Karena Fibonacci retracement 38,2% ini kurang lebih di area 490-an ya. Jadi yang sudah punya pasang aja. Di sini kan high-nya di sekitar kurang lebih 498 ya. Jadi kalau 498 terlalu dekat ya, saran saya sih pasang trailing stopnya ya di 490 ya. Jadi pasang aja di dua level 490 dan 486 ya. Itu bagi yang sudah punya pasang trailing stopnya di sana. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, bagaimana Pak Sunar menyikapi seperti ini ya? Dia kan naik tinggi, ada kemungkinan mungkin 1-2 hari koreksi seperti ini ya. Ini sebelumnya dia naik tinggi kemudian koreksi seperti itu ya. Jadi yang mau buy and weakness, saran saya sih tetap aja tunggu di sekitar area ini ya, 440 sampai dengan 450 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi lagi, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 450, boleh buy ya, seperti itu ya. Kemudian ini saya kasih lagi satu level 476 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 450, nanti kalau tambah lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 476, naik lagi ke atas 486, tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Jadi ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan. Bagi yang mau buy ya, buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh saja kalau buy sekarang, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena begini walaupun volumenya terakhir tinggi, naiknya tinggi ya, yang mungkin saja dia koreksi ya dalam 1-2 hari ke depan. Jadi belinya bertahap aja. Sudah beli ya, pasang stop lossnya di 490 dan 486 ya. Maksimum di 476 itu maksimum ya. Gitu ya. Jadi kalau mau tambah lagi buy up, kalau dia naik lagi ke atas 505, boleh tambah lagi ya. Kemudian kalau dia sudah berhasil naik ke atas 505, target price berikutnya di mana Pak Sunar? Kurang lebih di area Fibonacci retracement 23,6% ya. Di sini kurang lebih sekitar area 545 sampai dengan 550. Kalau mau tambah lagi antara 505 dan 545, itu boleh tambah lagi di tengah-tengahnya di 525 ya. Jadi belinya bertahap aja. Buy sekarang pasang stop lossnya di 490 dan 486. Kalau mau tambah lagi, nanti kalau naik lagi ke atas 505, tambah lagi, naik lagi ke atas 525, tambah lagi, dengan target price-nya kurang lebih 545 dan 550. Kalau dia berhasil naik ke atas 550 Pak Sunar, kira-kira target price berikutnya di mana? Kurang lebih di sekitar area 580 ya. Kalau naik lagi ya berikutnya 630 di puncaknya dari ekornya ini ya. Tapi menurut saya sih kalau dikasih 580 juga cukup bagus ya untuk Cleo ya. Oke, berikutnya untuk Wood ya. Jadi Wood sebelumnya dia sideways, kemudian dia breakdown ya di sini ya. Minggu lalu dia sempat breakdown, tapi di sini kita lihat open sama dengan close ya. Jadi dia doji, ekornya lumayan panjang ya. Jadi dia sudah berhasil naik lagi ke atas. Di sini kita lihat hari Jumat ya. Memang candlenya lumayan lebarnya. Kalau yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 675 ya. Itu stop lossnya. Kemudian kalau yang belum punya Pak Sunar, bagaimana? Kalau mau buy, kalau belum punya, saran saya tunggu aja kalau dia naik ke atas 745 buy. Tapi buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 785, tambah lagi. Kalau dia berhasil naik ke atas 810, tambah lagi, target price berikutnya adalah 850. Kalau dia berhasil naik ke atas 850, kemungkinan besar dia akan berusaha untuk breakout ke atas swing high-nya ini ya, 900 ya. Jadi target berikutnya adalah 900. Kalau dia naik lagi ke atas 900, maka target price berikutnya adalah 960 dan 1025 ya. Ini saya tarik jauh ke belakang ya. Ini swing high-nya kurang lebih di sini ya. Dan di sini ya. Jadi 960 dan 1025. Sejauh ini kalau kita perhatikan sih memang sideways ya.
Ya paling tidak kalau dia berhasil naik lagi ya dia testing resisten ya kurang lebih sekitar area 810 sampai dengan 850 lah ya. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja bisa berhasil breakout ke atas 850 dan naik ke atas 900 ke atas ya. Itu untuk Wood. Berikutnya untuk Aisyah ya. Di Aisyah di sini um, memang trennya dia masih cenderung downtrend ya, walaupun di sini dia rebound ya, rebound ya. Tapi karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya, kalau kita tarik Fibonacci retracement dari low-nya di sini dan di high-nya, sebenarnya sih masih resiko ya kalau mau bebas sekarang. Tapi kalau kita perhatikan sih berdasarkan terakhir ya hari Jumat dan volumenya lumayan ya, ada peluang dia masih bisa naik. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 220 dan 204. Stop loss maksimum 204. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Buy sekarang sih boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Pasang stop lossnya di 220 dan 204. Memang stop lossnya agak jauh ya, karena dia fluktuasinya tinggi. Kemudian kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik ke atas swing high yang terdekat ini ya, 246. Kalau dia berhasil naik ke atas 246, boleh tambah lagi. Target plus berikutnya adalah 270. Di tengah-tengahnya antara 246 dan 270. Kalau mau tambah lagi ya di 260 ya. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis merah yang saya berikan. Kemungkinan besar sih dia akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya, di atas 260 ya, untuk minggu ini dan minggu depannya lagi ya. Jadi pasang aja trailing stop, buy-nya bertahap aja ya, nggak perlu terlalu agresif, nggak perlu ya. Jadi buy sekarang boleh kalau senang dibuka, asalkan pasang stop lossnya di 220 dan 204 ya. Kemudian naik tambah lagi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 246, tambah lagi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 260 ke atas ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Mudah-mudahan ini 300 dikasih ya, Fibonacci retracement 50%. Kalau dia berhasil naik ke atas 300, yang boleh tambah lagi, kemungkinan besar sih dia bisa mencapai target sekitar Fibonacci retracement 38,2% ya, sekitar 338 sampai dengan 340-an ya. Nah itu untuk Aisyah ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil rebound, membawa untung bagi semuanya ya, seperti itu ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, memang masih cenderung resiko ya, walaupun yang terakhir volumenya tinggi, kenaikannya lumayan tinggi ya. Itu untuk Aisyah. Berikutnya untuk EMTK ya. Jadi EMTK di sini weekly-nya sebenarnya sih masih termasuk kurang lebih sideways ya di sini ya. Jadi dia itu walaupun close-nya higher, tapi dia lower high dan lower low ya. Jadi yang sudah punya, maksud saya ya pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya di 2580 dan 2520 ya. Maksimum sih 2470 ya. Kalau dia turun bayarnya 2470, resiko turun lagi sampai ke 2320 atau 2150 ya. Karena kecenderungan dia memang kalau kita perhatikan di sini ya, sideways naik tapi dia gagal ya, turun, naik lagi, rebound, gagal, turun lagi ya. Ya jadi di sini dia akan berusaha untuk tembus ke atas 2680 ya. Ini area resistennya yang saya gambarkan ya. Ini puncaknya di sini ya, 2680 ya. Jadi minggu ini dia akan berusaha untuk tembus ke atas 2680. Yang mau buy sekarang boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 2520 dan 2470. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 2640 tambah lagi, naik lagi ke atas 2680 tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2680, maka target price berikutnya adalah sekitar 2870 dan 3000 ya. Nah, itu untuk EMTK ya. Tapi belinya bertahap aja. Terus terang aja, menurut saya sih ini walaupun kuat naik, sentimennya masih belum seberapa kuat ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Jagain aja, mudah-mudahan dia nggak turun lagi, bisa breakout lagi ke atas ke 3000 ya. Jadi belinya bertahap aja, yang belum punya, yang sudah punya ya pasang stop lossnya. Intinya ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan di gambar ini ya, di chartnya ya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Akra. Jadi Akra di sini dia higher low, higher high, dan higher close ya. Volumenya juga meningkat. Kalau kita perhatikan, setelah sebelumnya 2 hari naik tinggi ya, dia koreksi, kemudian dia terakhir hari Jumat dia berusaha rebound ya, dia higher high ya. Walaupun penutupannya ditutup di 3500, yang sudah punya pasang aja trade stopnya di 3420 dan 3380.
maksimum di 3320 ya. Kalau dia turun di bawahnya 3320 ya kemungkinan dia turun lagi ke area 3240 dan 3110. Bagi yang belum punya, ini adalah area buy on weakness sebelumnya, karena dia sudah berhasil naik lagi. Saya naikkan di sini ya. Kurang lebih kalau mau buy on weakness di 3320 dan 3350. Artinya kalau dia terkoreksi di bawahnya 3350, kita buy-nya tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 3350 baru buy ya. Kemudian bertahap aja buy-nya naik lagi ke atas 3380 tambah lagi, naik lagi ke atas 3420 tambah lagi ya. Target price-nya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 3540. Kalau berhasil naik ke atas 3540 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target price berikutnya 3610 dan 3770 itu untuk Akra ya. Jadi itu dari mana Pak Sunar? Ini saya ambil dari ini ya, Fibonacci retracement-nya 38, maaf bukan retracement ya, Fibonacci extension-nya ya. Ini yang puncaknya sebelumnya di sini ya, kurang lebih 3610. Kemudian berikutnya kalau dia berhasil naik lagi, target price-nya adalah dia akan berusaha untuk breakout ke atas 3770. Menariknya kalau dia berhasil breakout higher high ya, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya untuk Akra ya. Karena kemungkinan dia bisa mencapai target sampai 4100 ya. Jadi sejauh ini Akra memang masih cukup potensial ya. Jadi asalkan baiknya bertahap aja ya, pasang trailing stop dan stop loss. Memang fluktuasinya cukup tinggi ya. Jadi kalau nggak mau kena stop ya, entah itu trailing stop atau stop loss ya mungkin agak jauhan gitu ya. Tapi tentu saja kalau setting trailing stopnya atau stop lossnya agak jauhan ya, resikonya ya lossnya jauh ya kalau umpamanya gagal ya, seperti itu ya. Jadi saya kasih garis-garis merah untuk ya istilahnya bertahap lah ya, seperti itu ya kalau pasang trailing stop dan stop loss ya. Ini juga bertahap, kalau dia berhasil naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya. Ya menurut saya sih jangka menengah atas sebenarnya bagus ya, ada kemungkinan dia naik ke minimal ya 4100, ada kemungkinan bisa ya dalam jangka waktu menengah kurang lebih ya 6 bulanan. Dengan catatannya dia harus berhasil bertahan di atasnya ini ya 3240. Ini selama dia berhasil bertahan di atas 3240 menurut saya sih masih ada harapan ke 4100 ya. Jadi disesuaikan aja. Berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk JSMR. Jadi JSMR ini dia 2 minggu terakhir dia naik ya. Kalau nggak salah sih walaupun bisnisnya agak lesu ya, mungkin ada karena sentimen dari divestasi ya proyeknya ya. Ya mungkin aja dia naiknya karena itu ya sentimen positif ya. Jadi yang sudah buy ya, ini garis-garisnya sudah saya berikan, naik ke atas 3860 kan sudah saya sarankan buy yang sebelumnya ya. Jadi yang sudah punya tinggal pasang aja stop lossnya 3860. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas? Boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya, karena ini resistennya cukup kuat ya 4160 ya. Lebih baik kalau saya gambarkan satu garis lagi ya, ini adalah swing low-nya ya 4010 ya. Jadi yang mau buy high, sell higher atau mau buy ya, sekalian tunggu aja kalau dia naik ke atas 4010 buy, naik lagi ke atas 4160 tambah lagi target price berikutnya 4300. Kalau dia berhasil naik ke atas 4300 maka dia akan berusaha untuk capai target 4490 dan 4650 ya. Kalau dikasih 4650 menurut saya sih untuk JSMR sudah cukup bagus ya, tinggal pasang trailing stop. Kalau naik lagi ya tambah lagi di 4860. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 4990 ya. Ini resistennya ya di 2021 ya. Memang dia uptrendnya masih cukup bagus ya, reboundnya di sini ya. Jadi pasang aja stop loss kalau buy sekarang ya 3860 stop lossnya ya. Kalau mau dipasang di dua level ya pasang aja di 3860 dan 3760 itu stop lossnya ya. Kalau mau buy sekarang boleh ya. Yang mau buy on weakness saran saya ya tunggu aja di area sekitar 3560 sampai dengan 3600 ya. Artinya kalau dia misalnya koreksi, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 3600 barusan buy. Buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 3760 tambah lagi, naik lagi ke atas 3860 tambah lagi, nah seterusnya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk 6 saham untuk Cleo, Wood, Aisa, MTK ya maksud saya, Akra dan JSMR untuk periode 26 Juli sampai dengan 30 Juli 2021. Yang baru jangan lupa subscribe, like ya, dan komen karena sangat membantu saya ya, terus terang aja. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, jadi
kalau ada video baru nggak sampai ketinggalan ya. Kurang lebih cukup. Salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Semoga profit ya saham-saham yang dibahas ya. Terima kasih.